Nah, pada kekhalifahan Muawiyah inilah kemudian mulailah terjadi pergeseran, kalau tidak boleh dikatakan penyimpangan atau penyimpangan, ya, pergeseran yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sebelumnya, bahkan tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Maka sejak kekhalifahan Muawiyah ini, maka nanti terbentuklah satu sistem pemerintahan yang monarki, sistem kerajaan. Karena Muawiyah ini sebagai khalifah, dia berkantor di sebuah kerajaan dengan pengawalan yang ketat. Zaman Nabi, zaman Khalifah Rasyidin, segala kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan dipusatnya di masjid. Tapi sejak Muawiyah ini kemudian menjadi sistem monarki kerajaan. Dan sejak Muawiyah ini pula nanti khalifah berikutnya adalah dari anak-anak cucu Muawiyah. Jadi sistem turun temurun, ya. Ini yang saya sebut pergeseran. Kemudian nanti Muawiyah ini yang dihadapi adalah, yang paling berat adalah serangan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini adalah bertempat di pelosok-pelosok desa dusun, karena ini terus diuber oleh pendukung Muawiyah. Karena apa? Karena Khawarij ini nanti melakukan semacam provokasi penyerangan terhadap Muawiyah dengan antara lain memanfaatkan hadis Nabi Muhammad tentang iman terutama. Jadi Nabi kan bersabda bahwa awal pertemuan kemarin sudah kita ungkapkan bahwa al-imanu ngakdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang nama iman adalah tambatan hati, ikatan hati yang menggema menjadi ucapan dan menjelma menjadi tingkah laku perbuatan. Iman adalah merupakan pandangan dan sikap hidup seorang yang mengaku muslim. Kemudian nanti untuk menyerang Muawiyah adalah bukan termasuk orang yang beriman. Jadi nanti kaum Khawarij menganggap bahwa Muawiyah itu adalah bukan mukmin. Itu versi Khawarij. Dan kaum Khawarij ini mengutip hadis itu di khutbah Jumat. Ya, di pengajian kalau sekarang. Semuanya untuk menyerang Muawiyah, yang mendiskreditkan Muawiyah, tidak sesuai dengan iman yang diajarkan oleh Nabi. Jadi hadis itu diperalat untuk menghantam Muawiyah. Maka Muawiyah kemudian nanti menguber kaum Khawarij itu, ya. Jadi nanti dikisahkan bahwa Muawiyah kemudian sempat mengumpulkan para ulamanya, ya, semacam majelis ulama Muawiyah lah kalau sekarang, ya, majelis ulama Muawiyah yang untuk mengkanter hadis itu dari fatwa ulama Muawiyah itu. Kemudian hadis itu kemudian dipotong. Kalau semula dikatakan al-imanu ngakdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, kemudian lewat majelis ulamanya Muawiyah ini, kemudian hadis itu menjadi al-imanu ngakdun bil qalbi faqat. Yang namanya iman itu ya percaya saja. Dan itu ternyata sangat manjur. Karena apa? Nanti para khotib-khotib
dari ulamanya Muawiyah itu kemudian membawakan hadis itu, orang beriman itu cukup hanya percaya saja. Ya. Nah, ini yang saya maksud pergeseran iman itu memang ada skenario. Ya. Sehingga nanti Muawiyah inilah kemudian ya tonggak yang tonggak sejarah mulai pergeseran iman, pergeseran adanya sistem pemerintahan ya, yang pertama kali membentuk bangunan feodalisme ya, feodalisme Arab ya. Muawiyah ini kemudian coba nanti semua keturunannya, kemudian nanti Muawiyah inilah kemudian yang memproklamirkan pertama kali kekhalifahan dari Bani Umayyah. Nah sampai puluhan tahun nanti ya. Nah, maka dari itu kalau kita mensitir ayat 144 dari surat Ali Imran, kan sudah terbukti apakah kalau Nabi wafat kalian akan kembali balik lagi ke belakang. Apa artinya? Saling berpecah belah, saling bermusuhan, kan gitu. Padahal menurut surat Al-Hujurat ayat 10 kan jelas, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang yang beriman itu adalah saling bersaudara, pasti bersaudara. Faslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah dua saudaramu yang bertengkar itu. Sehingga tapi dengan terjadinya pergeseran iman ini, maka apa yang disitir ayat Al-Quran itu menjadi salah satu faktor internal terjadinya pergeseran iman ya. Jadi kemarin kan sudah saya jelaskan, terjadinya pergeseran iman itu ada dua faktor. Yang satu faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Nah, yang kita ungkapkan selama ini ya, sudah 4 episode ini adalah termasuk faktor intern yang menyebabkan bergesernya iman ya. Jadi faktor intern itu sebelumnya sudah diingatkan oleh Allah, oleh ayat tersebut. Yang kedua, kemudian dalam surat yang lain, surat At-Taubah lebih jelas malah. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-a'rabu asaddu kufron wa nifaqo wasdaru alla ya'lamu hududama angyalallah ngala rasuli wallahu alimun hakim. Ayat itu menegaskan al-a'rabu, ya orang-orang Arab itu, tentu saja Arab jahiliyah ya, ada yang mengatakan Arab Badui. Orang-orang Arab itu al-a'rabu asyaddu kufron, sangat-sangat kufurnya, wanifakon dan munafik. Jadi sekufur-kufur, semunafik manusia itu adalah Arab jahiliyah tentunya ya. Apa cirinya? Wasdaru Allah ya'lamu hududama angyalallah. Tentu saja cirinya mereka tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak punya ilmu apa? Hududama, tentang hukum-hukum Allah yang diturunkan oleh Allah. Apa itu Al-Quran ya. Jadi jangan dikira kalau Arab itu mesti tahu Al-Quran, belum tentu ya. Jadi salah satu cirinya mereka orang Arab yang sekufur-kufurnya itu adalah tidak mau mengerti ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja ini sekali lagi Arab jahiliyah ya. Nah, itu faktor intern. Jadi orang Arab sendiri dia nggak mengerti apa yang menjadi hukum-hukum Allah dalam Al-Quran.